Mengenal garis besar ajaran Syekh Siti Jenar. Ajaran metafisis, filosofis, atau hakikat. Dalam perspektif filosofis, semua hal yang ada di dunia ini memiliki aspek fisika atau fisik dan metafisika atau metafisik. Demikian pula agama memiliki dua aspek tersebut. Syariat merupakan bentuk fisik dari agama, sedangkan bentuk metafisikanya ada dalam hakikat dari syariat agama. Seseorang hendaknya mengetahui fisik atau syariat yang merupakan tata caranya mencapai spiritual, sedangkan metafisik atau hakikat sebagai bentuk pencapaian spiritualnya. Filsafat bukan membicarakan fisik dari segala yang ada, melainkan membicarakan metafisika atau sesuatu yang ada di balik keadaan fisik. Ajaran Syekh Siti Jenar lebih memberikan tekanan pada filsafat ketuhanan dan filsafat kebenaran, dengan kata lain bukan lagi berhenti pada tataran syariat, tetapi telah melangkah pada tataran yang lebih tinggi, yakni hakikat. Hal itu berbeda dengan ajaran yang disampaikan oleh para wali yang lebih mengedepankan syariat. Meskipun demikian, ajaran Syekh Siti Jenar yang mengutamakan filsafat ketuhanan dan kebenaran mengarah kepada ajaran Islam yang umumnya disebut sebagai ilmu tasawuf. Ajarannya mengutamakan pentingnya pengolahan kalbu, atau istilahnya Gusti MN4 sembah kalbu atau cipta, dengan implementasi pada ibadah-ibadah bersifat lahiriah. Syekh Siti Jenar mengajarkan tentang filsafat kebenaran dan berusaha merumuskannya ke dalam bentuk kearifan dan kebijaksanaan, sehingga menciptakan suatu hukum-hukum dalam bertindak yang disebut akhlak. Disitulah muncul kesan penyimpangan ajaran Syekh Siti Jenar jika dipandang dari perspektif penganut ajaran yang lebih mengutamakan syariat baku, atau bagi yang memahami Quran dan hadis secara tekstual. Terlepas dari munculnya kesan tersebut, ajaran Syekh Siti Jenar memang banyak menyangkut perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Pandangannya mengandung nilai metafisik mengenai baik, buruk, dan salah benar. Pro kontra ajaran Syekh Siti Jenar. Sejak itulah terjadi pro kontra antara Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Abang berikut pada muridnya dengan para wali. Kubu para wali bersikukuh menilai ajaran Syekh Lemah Abang adalah sesat, sementara masyarakat waktu itu menganggap ajaran tasawuf yang dikembangkan oleh Syekh Siti Jenar sebagai pencapaian spiritual yang tinggi. Apalagi ajarannya tetap berpegang pada pandangan Islam. Di hadapan para muridnya, Syekh Lemah Abang merupakan seorang sufi, sebagaimana tokoh-tokoh sufi lainnya yang memandang bentuk kehidupan dunia ini sebagai kebusukan yang memuakan, sehingga seorang sufi menghindari kehidupan duniawi dan memilih kesederhanaan. Dunia dipandang sebagai kematian, sebab kehidupan yang sesungguhnya adalah sesudah seseorang menemui ajalnya. Jadi manusia yang hidup di dunia ibaratnya bangkai-bangkai yang bergentayangan. Pemikiran demikian sesuai dengan ajaran sufisme yang berkembang di ranah Arab. Syekh Siti Jenar dan para muridnya sangat menyadari bahwa ajarannya seolah aneh, sesat, dan menyimpang dari ajaran Islam. Penilaian ini muncul sejak dulu hingga saat ini. Kenyataan ini wajar saja karena memang orang-orang sufi dan penganut ajaran tasawuf di dunia ini jumlahnya sangat sedikit jika dibandingkan dengan orang yang mengikuti syariat murni. Sedangkan menurut ahli tasawuf bahwa Islam tidak sebatas syariat, melainkan ada tingkatan-tingkatan peribadatan yang wajib ditempuh, yakni tarekat, hakikat, dan makrifat. Seorang dapat disebut sebagai Islam sejati apabila telah mengamalkan tingkatan peribadatan secara utuh. Kritik Syekh Siti Jenar. Tugas umat atau para wali yang tidak tuntas.
Menurut Syekh Siti Jenar, orang Islam kebanyakan yang masih awam ibarat sebagai kulit kelapa. Ilmunya masih sebatas berada di kulitnya saja. Padahal untuk mencapai air kelapanya, seseorang harus melewati kulit, lalu dagingnya, dan barulah bisa mereguk air kelapanya atau makrifat. Perumpamaan Syekh Siti Jenar ini kira-kira dapat dipersonifikasi lebih jelas sebagai berikut. Syariah diumpamakan kulit kelapa, tarekat diumpamakan tempurungnya, hekat diumpamakan sebagai hakikatnya, makrifat diumpamakan sebagai kelapanya. Maka sangat jauh dari tujuan pencapaian spiritual apabila seseorang mandek pada tingkat syariat saja. Sebagaimana ajaran yang lebih utuh seperti dituturkan oleh KGPAA Mangkunegoro IV dalam ajaran kejawen tentang tata cara mencapai spiritual yang dituangkan dalam pengetahuan spiritual catur sembah, yakni sembah raga atau syariat, sembah cipta atau kalbu yaitu tarekat, sembah jiwa yaitu hakikat, dan sembah rasa itu adalah makrifat. Beliau menuturkan apabila seseorang akan meraih pencapaian spiritual hendaknya menempuh 4 macam laku sembahyang atau catur sembah. Syekh Siti Jenar tidak setengah-setengah dalam mengajarkan ajaran Islam. Justru Syekh Siti Jenar menilai bahwa para wali mengajarkan Islam baru pada tahap serabut kelapa saja atau kulit syariatnya. Menurut Syekh Siti Jenar, hal itu akan membahayakan bagi umat Islam sendiri maupun umat yang lainnya dalam kancah perhelatan dunia di kelak kemudian hari. Perkataan Syekh Siti Jenar ini mungkin ada benarnya jika melihat kecenderungan umat Islam pada zaman sekarang ini. Mungkin itulah informasi tentang mengenal garis besar ajaran Syekh Siti Jenar yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video catatan sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.